Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Anak-anak sekalian yang berbahagia, pada pagi ini kita akan melanjutkan pada hadis berikutnya, yaitu pada hadis yang ke-130. Hadis yang ke-130 pada halaman 60 kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rabi Asyar, hadis yang ke-14. Anhu, dari sahabat, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, as-shalawatul khamsu, salat 5 waktu, wal jum'ah ilal jum'ah, dan salat Jumat sampai pada salat Jumat berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan, dan ibadah Ramadan sampai pada Ramadan berikutnya. Mukaffiratun lima bainahunna, itu menjadi kafaroh, menjadi penebus dosa. Lima bainahunna, di antara keduanya, idza ujtanibal kabair, apabila dosa-dosa besar sudah ditinggalkan, atau apabila dosa-dosa besar sudah dijauhi. Ya, hadis yang ke-14. Jadi sholat 5 waktu, kalau misalnya kita sholat subuh, kemudian dari sholat subuh selesai, di antara subuh kemudian ketemu duhur, ya, di waktu sebelum duhur itu melakukan kesalahan, maka di saat duhur itu kemudian dihapus. Demikian pula setelah duhur kemudian melakukan kemaksiatan lagi, masuk sholat asar, maka dosa di antara sholat duhur dan asar itu dihapus. Jadi sholat 5 waktu itu menghapus dosa secara harian. Kemudian antara Jumat dengan Jumat, hari ini hari Jumat misalnya, hari Sabtu melakukan kesalahan, hari Jumat juga melakukan kesalahan, sampai dengan hari Jumat berikutnya, maka itu juga dihapus. Ya, ini adalah penghapusan dosa secara otomatis usbu'iyah, yaitu setiap 7 hari sekali. Kemudian masih ada lagi bentuk rahmat Allah Ta'ala itu, yaitu dalam 12 bulan itu ada kesalahan-kesalahan, maka kemudian dihapus. Dan datangnya penghapusan dosa itu adalah di bulan Ramadan. Dengan satu syarat, yaitu idza ustuniba al-kabair, apabila dosa-dosa besar itu dihindari. Ya. Kita akan membahas sedikit dari penjelasan Syekh Muhammad Alan As-Siddiqi Asy-Syafi'i, bahwasanya ada banyak ikhtilaf di antara para ulama terkait dengan hadis ini. Ya. Apakah kemudian semua dosa itu akan dihapus, ataukah kemudian ada catatan, ada dengan syarat-syarat, ya. Pada intinya seperti itu.
dari sekian para ulama itu menjelaskan tentang hadis ini. Baik, saya singkat. Penjelasan dari Ibnul Arabi itu mengatakan begini. Lau waqa'at atau harobatinan bitadhiril qalbi an awsa bil maksiyah wa dhahiran bi istimalil ma al jawarih bisa bi syarti syar'i waqtaronat bi salatun jarradal fiha qalbu an alaikil alaik an alaikil alaikid dunya wa tardil khawatir. Ya. Wastama al-fikru ala akhir ibadah kamal aktum alaihi ikhramuha wastamarral hal hatta kharaja bitaslimi anha fa innal kabair tughfaru wa kadzalika kanal wudu. Kata beliau begini, apabila telah dilakukan toharo dan itu secara batin itu memperbaiki atau membersihkan hati, ya, secara batin membersihkan hati dari hal-hal yang bersifat maksiat secara batin. Sedangkan secara zahir itu dengan penggunaan dengan penggunaan air, ya, yang membasuh semua anggota tubuh, yaitu semua anggota tubuh yang menjadi daerah yang dibasuh, ya, dengan syarat-syarat syara, ya, atau dengan sesuai dengan hukum syara. Kemudian wudhu itu diikuti dengan sholat, ya, diikuti dengan sholat. Maka kemudian hal itu akan bisa memurnikan hati, ya, hati menjadi murni, suci, dan dari segala hal yang akan memalingkan pikiran serta memalingkan dia dari dunia. Ya, dari orang ketika berwudu, sebenarnya berwudu itu dua hal yang dilakukan, yang dibersihkan, ya, menurut beliau Ibnul Arabi. Yang pertama adalah secara zahir, tentu kotoran-kotoran yang melekat itu luruh, ya, jatuh, kotoran-kotoran badan, debu, ya, atau mungkin ada kena oli misalnya, dia akan berusaha untuk membersihkan dulu agar air itu bisa menyentuh kulit, ya. Kotoran-kotoran itu secara fisik itu akan bersih, demikian pula secara batin hati itu akan menjadi bersih, murni. Hati itu akan menjadi murni, dan di saat itu orang sudah tidak lagi cenderung kepada dunia. Ya, orang tidak lagi cenderung kepada dunia. Sebenarnya dia sudah berniat untuk menghadap Tuhannya. Karena ketika dia itu mengambil wudhu, dia sebenarnya sudah bersiap-siap. Ya, siap-siap sebagai awalan untuk menghadap Allah, yaitu dengan cara dia membersihkan dirinya serta membersihkan batinnya. Bahkan tidak sekedar itu, karena setelah itu diikuti dengan sholat. Ya, wudhu itu kemudian dia ikuti dengan sholat. Maka dia juga akan memilih baju yang bersih. Ya. Dia akan memilih baju yang bersih. Dia
Bahkan ya memilih baju yang menjadi kebanggaannya. Baju yang biasa dipakai untuk ngarit, baju yang dipakai untuk main, ya, baju yang dipakai untuk bekerja harian, dia lepas dan diganti dengan baju istimewa yang dengan baju itu dia bisa menghadap secara sopan kepada Allah Al-Khaliq. Bahkan tidak sekedar itu, dia akan memilih tempat yang paling bersih. Ya. Ada tempat khusus. Kalau di rumah ada tempat khusus disebut sebagai musola. Dan tempat khusus musola itu tidak dipakai untuk hal-hal yang lain. Ya. Kalau kemudian ruang tamu, ruang tengah, ya apalagi dapur itu boleh kotor. Tetapi kalau musola itu tidak boleh kotor. Itu selalu demikian. Ibu-ibu di rumah itu selalu berusaha agar tempat yang dipakai untuk sholat itu memang dikhususkan. Dijaga kebersihannya, dijaga kesuciannya. Ya. Sehingga ketika seseorang itu melakukan wudhu, itu sebenarnya dia sedang membersihkan dua hal. Membersihkan zahirnya dan juga membersihkan batinnya. Nah, kemudian wajtama al-fikru ala akhiril ibadah, ya, dan kemudian terhimpun pemikiran pada akhirnya, yaitu ibadah, sebagaimana sebuah akad, sebuah perjanjian, ya. Dan ini berlanjut, wastamarul hal, dan ini berlanjut hatta kharaja bitaslim, sampai kemudian dia itu keluar, ya, keluar dari tempat dia, ya, dari kalau berwudunya di rumah ya dia keluar, ya, untuk menjalankan ibadah bitaslim, dengan damai, ya, dengan damai. Bahkan dia akan berusaha, orang yang menjaga wudhu, dia akan berusaha untuk tidak menyentuh dan tidak disentuh oleh yang bukan mahram. Ya, khawatir wudhunya batal. Dia sudah menjaga kesucian dia. Ya. Coba kalian bayangkan, ya, bisa enggak kira-kira seorang remaja yang tidak pernah lepas dari wudhu, lalu dia pacaran misalnya. Ya, enggak bisa, itu enggak akan bisa terjadi. Kenapa? Karena wudhu itu akan menghalangi dia dari melakukan sesuatu yang kotor. Ya, dia tidak mau untuk menyentuh dan juga tidak mau disentuh oleh wanita asing. Itu sudah pasti dia itu bersih, hatinya bersih. Kemudian dia akan keluar. Fa'inal kabair tughfaru, maka sesungguhnya yang dosa besar pun juga akan diampuni. Itu kata Ibnul Arabi begitu. Wakadzalika kanal wudu'us salaf, demikianlah wudhunya para ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu. Ya. Maka kalau kemudian kalian itu berwudhu, itu nikmati wudhu tersebut, ya. Dihayati wudhunya. Ya. Disempurnakan. Bagaimana kemudian air itu menyentuh tangan. Ya, kalian akan ingat hari ini apa yang telah dilakukan oleh tangan, dosa apa yang dilakukan oleh tangan, ya. Ya, kemudian menyentuh kaki, ya, menyentuh dahi, menyentuh telinga, menyentuh wajah. Kalau kemarin penyebutan mata itu, dan ketika mata itu menyaksikan luruhnya air, maka itu yang dimaksud adalah wajah, ya.
Karena untuk membasuh mata itu bukan matanya yang disemprot pakai air, tetapi wajah itu akan kemudian dibasuh semuanya. Wajah itu dibasuh semuanya, itu maksudnya adalah terwakili dengan penyebutan kata mata, ya. Padahal di wajah itu ya ada hidung dan ada hidung, ada mulut, ada telinga. Akan tetapi untuk membersihkan mulut langsung bisa air dimasukkan ke dalam mulut. Untuk membersihkan hidung pun juga demikian, air bisa dihirup ya di dalam hidung, ya, dibersihkan. Demikian pula dengan telinga. Tapi berbeda dengan mata. Mata tidak kemudian diperintahkan agar air itu disemprotkan ke mata, ya. Tapi kemudian penyebutan kata mata itu yang dimaksud adalah seluruh bagian wajah. Kemudian ini yang pertama. Walladzi alaihi jumhur ulama anna solihal amal la yukaffirul kibar, innama yukaffiruha at-taubah au fadlullahi ta'ala. Nah, ini pendapat berikutnya. Jadi tadi Abah sampaikan di antara para ulama itu ada ikhtilaf di dalam menjelaskan tentang dosa apa yang dihapus dengan cara berwudu. Kalau Ibnu Arabi tadi menyampaikan semuanya, baik yang kecil ataupun yang besar, karena wudu itu kemudian berlanjut dengan sholat. Jadi wudu itu berlanjut dengan sholat. Nah, ini kemudian jumhur ulama, ya, itu mengatakan bahwa anna solihal amal la yukaffirul kibar, bahwasanya amal yang baik itu tidak menghapus dosa besar. Wa innama yukaffiruha at-taubah au fadlullahi ta'ala. Yang menghapus dosa besar itu adalah taubat. Ya, adalah dia bertobat. Nah, tidak mengulangi apa yang sudah dia lakukan. Ya, dia bertekad untuk berhenti. Ya. Bersungguh-sungguh untuk meninggalkan apa yang sudah dia lakukan. Itu dengan cara bertaubat, taubatan nasuha. Atau dia diampuni karena memang fadlullah, anugerah Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala. Ya. Kalau seperti ini, maka sesungguhnya itu semuanya menjadi hak, semata-mata hak Allah Ta'ala. Seperti pembahasan kita sebelumnya, ada orang yang melakukan banyak kemaksiatan, kemudian seorang wanita pezina yang tentu dia melakukan banyak kemaksiatan dan dosa besar. Tapi karena kemudian dia memberikan air kepada makhluk, ya, yang bernama anjing, kemudian dengan itu kemudian dia diampuni dosanya dengan sebuah amal kecil. Nah, ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bukan amal memberikan memberikan air itu yang dilihat, tetapi ada lagi amalan hati yang dilakukan, yaitu apa? Ikhlas, ya. Semata-mata bahwasanya perbuatan memberikan minum kepada seekor anjing itu dilandasi oleh ikhlas semata-mata karena Allah Ta'ala. Dan keikhlasannya itulah yang kemudian menjadikan dia diampuni dosanya. Dan amal perbuatan yang lain yang juga yang harus dilihat, bahwasanya si perempuan tersebut masuk lagi ke dalam sumur, ya. Dan itu dengan usaha. Ya, ini bukan sumur biasa yang ada kereannya itu.
tapi dia masuk ke dalam sumur, kemudian mengambil airnya, dan agar airnya bisa terambil, maka dia mengambil dengan sepatunya, dan mana sepatunya itu menjadi rusak disebabkan karena mengutamakan air tersebut agar air itu bisa dibawa ke atas, karena tidak ada wadah yang lain kecuali dengan sepatunya itu. Nah, ini dosa besar yang dia lakukan itu terampuni dengan sebuah amalan yang mungkin tidak dianggap oleh orang. Nah, inilah yang kemudian disebabkan karena fadlullah, karena merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqad yuqalu, ada yang mengatakan idza kafaral wudu famadza tukaffiru sholawat. Nah, apabila wudu itu bisa menghapus dosa kecil, lalu apa yang dihapus oleh sholat? Ya, sholat kan juga bisa menghapus dosa kecil, ya. Ya, wudu juga menghapus dosa kecil misalnya. Ini pertanyaannya begitu. Waqad yuqalu idza kafarul wudu famadza tukaffiru sholawat. Jika wudu itu bisa menghapus dosa, ya, dalam kategori dosa kecil, lalu kemudian apa yang dihapus melalui ibadah sholat, gitu. Kemudian wa idza kafarat as-shalawatu famadza tukaffiru jum'at. Nah, demikian pula pertanyaannya berlanjut. Nah, kalau kemudian sholat yang 5 waktu tadi itu sudah bisa menghapus dosa, ya, ibadah zuhur itu akan menghapus dosa yang dilakukan dari kegiatan sejak subuh sampai dengan zuhur dan seterusnya, itu kan sudah terhapus. Lalu bagaimana masih ada sholat Jumat? Lalu sholat Jumat itu menghapus dosa yang mana lagi, begitu? Ini pertanyaan. Wa Ramadan wa ghairuha mimma warada fi dzalik. Demikian pula dengan Ramadan menghapus dosa sampai dengan bulan Ramadan selanjutnya. Ini pertanyaan-pertanyaan, ya. Wal jawabu, maka jawabannya ini kita garis bawah. Wal jawabu ma ajaba bihil ulama, sebagaimana yang dijawab oleh para ulama, anna kulla wahidin min hadhil madkurat salihun lit takfir. Maka setiap hal yang kita sebut atau yang kita tanyakan yang tadi itu adalah bentuk daripada penghapusan dosa yang benar, ya. Adalah bentuk penghapusan dosa yang benar. Nah, ini berikutnya. Fa in wajada ma yukafirhu minas saghair kafarahum. Ya. Apabila ada dosa kecil, ya, apabila ada dosa kecil terjadi, kemudian kita berwudu atau kita sholat atau kita sholat Jumat atau kita puasa Ramadan, maka dosa-dosa kecil itu akan terhapus jika ada dosa kecil. Itu. Kemudian wa ilam yusaddif kabira wala saghira katabat lahu bihi hasanatun wa rafa'at lahu bihi darajat. Apabila kemudian dia orang baik, dia orang soleh, ya. Dia bukan orang yang gemar melakukan dosa kecil. Ya. Dia orang yang menjaga diri. Apalagi dia juga tidak melakukan dosa besar. Ya, kalau orang itu tidak suka melakukan dosa kecil,
itu pasti dia juga tidak menjalankan dosa besar. Ya. Bagaimana? Apa fungsi daripada ibadah-ibadah tadi? Wudu, sholat Jumat, puasa Ramadan. Maka ini adalah fungsinya adalah atau hikmahnya adalah akan mengangkat derajat dia. Jadi sudah lewat itu namanya, dosa-dosanya sudah bersih. Ya, dia nggak sempat untuk berbuat maksiat. Maka di situ kemudian ibadah-ibadah itu akan mengangkat derajat orang yang soleh itu. Kemudian wa in sodafa kabirah au kabair, kalau dia itu kemudian menemukan ya dosa besar atau banyak dosa besar, walam yusatib saghirah. Ya. Meskipun ini agak sulit untuk ditemui ya. Dia gemar melakukan dosa besar dan banyak, tetapi tidak ditemukan dosa kecil. Nah ini. Maka rojauna ayyukhaffafa anhu minha. Maka berharap agar hukuman dari pelaksanaan dosa besar itu diringankan. Jadi ibadah-ibadah tadi kan dosa kecilnya tidak ada. Dia itu melakukan dosa besar. Maka dosa besar itu akan menjadi ringan. Hukumannya menjadi ringan. Kalau kemudian ada anugerah Allah, ada fadlullah, ada rahmat Allah, maka ya bisa diampuni. Sebagaimana hadis yang sebelumnya. Itu. Wa taradahu Ibnu Sayyid anasu fi qaulihi rajauna, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Sayyid kepada manusia, yaitu pada qaul rajauna, kami berharap. Nah inilah anak-anakku yang dirahmati oleh Allah ya. Maka hadis yang ke-130 ini bunyinya adalah antara sholat dengan sholat, kemudian antara Jumat dengan Jumat, antara Ramadan dengan Ramadan itu bisa menghapus dosa ya, jika kemudian syaratnya dihindari al-kabair. Maka ada beberapa pendapat di antara para ulama bahwasanya yang dimaksud adalah tidak hanya dosa kecil tetapi juga dosa besar itu akan terhapus. Kenapa? Karena ketika orang berwudu itu juga, ketika orang berwudu ini biasanya diikuti dengan sholat, maka dosa-dosa yang kecil itu bisa terhapus. Kalau kemudian dia tidak ada dosa kecil, maka dosa yang besar itu terkurangi hukumannya. Atau kemudian dia tidak mempunyai dosa besar dan dosa kecil, maka dia akan terangkat derajatnya. Dan semuanya ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Abah percaya kalian semuanya itu orang yang enteng dalam menjalankan ibadah sholat 5 waktu ya. Ringan dalam melakukan sholat 5 waktu. Apalagi kemudian ditambah dengan sholat sunnah rawatib. Juga ringan dalam menjalankan sholat Jumat. Dan malah berbahagia ya. Katanya bulan Ramadan pun juga dengan berbahagia. Ini adalah menunjukkan tentang keimanan ya, tentang keimanan. Dan sholat 5 waktu ini memang kelihatannya ringan ya. Tidak membutuhkan keringat ya. Tetapi terbukti bahwasanya
mayoritas ya, angkanya sangat besar saudara-saudara kita yang masih belum terbuka hatinya ketika diwajibkan sholat cuma 5 kali di dalam sehari, sholat mereka itu bolong-bolong ya. Ada kalanya yang bolong itu zuhurnya karena zuhur sedang ada di pabrik ya, sedang ada di bengkel, sedang ada di sawah dan seterusnya. Nah, dengan kemudahan itu maka sesungguhnya kok kemudian bisa kalian lakukan? Maka semata-mata karena kalian itu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan iman. Dan inilah yang harus kemudian kita jaga. Baik, kita akan melanjutkan pada pembahasan berikutnya. Pada pembahasan berikutnya, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 220. Ya, pada surah Al-Baqarah pada ayat 220. Bisa dibuka Al-Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Fit dunya wal akhirah. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Qul islahul lahum khairun. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslihi. Walau sya'allah la'anatakum. Innallaha azizun hakim. Baik. La'alla kemudian fit dunya wal akhirah. Di dunia dan akhirat. Ai litatafakkaru fi amri dunya. Litatafakkaru fi amri dunya wal akhirah. Agar kalian berpikir dalam persoalan dunia dan akhirat. Li tatafakkaru fil amri dunya wal akhirah. Fata'lamu annal ula faniya wal akhirah baqiyah. Dan kalian tahu bahwasannya yang pertama itu sifatnya adalah fana, sementara wal akhirah baqiyah, sementara yang akhirat itu adalah kekal. Fata'lamu lima huwa aslahu. Fata'lamu lima huwa aslahu. Dan kalian mengetahui apa yang lebih aslah, yang lebih solih, yang lebih baik. Ya. Jadi dunia ini sementara, akhirat itu kekal, ya. Dan kalian tahu mana yang lebih baik, apakah yang baik itu adalah akhirat ataukah dunia, apakah yang baik itu adalah yang fana ataukah yang kekal. Wal akilu man athara ma yabqa ala yafna. Dan orang yang berakal min asari, ya. Wal akilu min asari ma yabqa ala ma yafna. Dan orang yang berakal itu dari, yaitu tahu, ya. Min asari ma yabqa, dari pengaruh apa yang kekal terhadap apa yang fana, dia itu tahu
dampaknya itu dia tahu. Apakah kemudian sesuatu itu berdampak kepada kita secara sementara, ataukah sesuatu itu berdampak kepada kita secara menetap, secara terus-menerus. Itu kita tahu ya. Kalau urusan dunia itu tentunya, dunia itu kalau berdampak sakit, itu sakitnya itu sebentar. Demikian pula kalau di dunia itu berdampak bahagia, maka bahagianya itu sebentar. Kalau di akhirat yang disebut sakit itu sakit selamanya. Ya, masuk neraka itu bagi orang-orang kafir itu ya kemudian selamanya dia ada di neraka. Kalau orang muslim berada di neraka untuk menebus dosa, kemudian dia akan dipindah menjadi penduduk surga. Kalau kemudian sebuah kegiatan, sebuah amal itu berdampak bahagia, ya, kalau di dunia itu dampak bahagianya itu juga sementara. Tidak ada kebahagiaan yang terus-menerus di dunia. Demikian pula tidak ada kesedihan yang terus-menerus di dunia. Nah, maka kemudian seorang yang berakal itu akan mengetahui dampaknya. Mana yang lebih baik, apakah dunia atau akhirat. Berikutnya wayas alunaka anil yatama. Yas'alunaka anil yatama. Dan mereka bertanya kepadamu anil yatama, terhadap orang-orang yatim, terhadap anak-anak yatim. Kul, katakan, islahun lahum khairun. Katakan, ya, berbuat baik kepada mereka itu adalah kebaikan. Ya. Karena anak-anak yatim itu selalu mempunyai potensi untuk dimanfaatkan. Ya. Anak-anak yatim itu mempunyai potensi untuk disakiti. Ya. Kenapa? Karena sudah tidak ada pelindung. Ibarat anak ayam yang kehilangan induknya. Dia harus mencari makanan sendiri. Ya. Dia harus menghadapi ancaman-ancaman bahaya dari luar sendirian. Ya. Sementara yang di luar itu dia berhadapan dengan orang-orang yang sudah dewasa. Maka kemudian banyaknya terjadi anak-anak yatim yang dimanfaatkan. Dia disuruh menjadi pengemis. Ya, dia disuruh menjadi pekerja dengan bayaran yang sangat murah, dengan bayaran yang sangat sedikit. Atau dia dijadikan sebagai alat untuk mencari sumbangan-sumbangan, ya. Yayasan yatim piatu misalnya. Berkedok sebagai yayasan yatim piatu, kemudian harta yang terkumpul, orang ingin untuk membantu anak yatim, kemudian tidak diberikan kepada yang berhak, kemudian dipakai oleh pengelola dan seterusnya. Jadi mempunyai potensi untuk dimanfaatkan. Anak-anak yatim itu mempunyai potensi untuk dimanfaatkan oleh orang-orang yang jahat. Ya. Kemudian yas'alunaka ya Muhammad, yaitu yas'alunaka ya Muhammadun, wahai Nabi Muhammad, mereka bertanya kepadamu an mukhalatatil yatama min amwalihim. An mukhalatatil yatama min amwalihim, yaitu mencampur harta anak yatim dengan harta mereka. Ya. Mencampur harta anak yatim, mengelolanya. Ya.
itu mereka bertanya, kadang-kadang ada anak yatim yang ditinggali harta oleh orang tuanya, sementara anak yatim itu tidak mampu untuk mengelola harta tersebut karena dia masih kecil. Ya, dia masih belum memahami cara memanajemen harta. Dia masih belum bisa mengembangkan harta tersebut. Ini bagaimana ini? Diapakan itu harta anak yatim itu? Ayu khalitunahum am ya'tazilunahum. Pertanyaannya, apakah kemudian harta anak yatim itu kemudian harus dicampur atau dipisahkan? Ya. Fakullahum, maka katakan kepada mereka, yaitu yang bertanya, mudakhalatuhum ala wajil islah khairun min i'tizalihim. Ya. Jadi mencampurnya, tetapi dalam rangka untuk memperbaiki, maka itu adalah islah. Itu lebih baik daripada memisahkannya. Nah, ini membutuhkan kejujuran, ya. Karena dengan harta yang sedikit itu kadang-kadang sulit untuk dikembangkan. Akan tetapi kalau kemudian itu digabung dengan harta dari pengelola, tapi dengan catatan yang sangat detail, ya, sehingga kemudian hak daripada anak yatim itu tidak tercederai, ya, hartanya bisa berkembang, maka itu lebih baik. Maka kalau kemudian orang itu mengelola harta anak yatim, maka dia harus betul-betul berhati-hati, ya. Dia harus betul-betul berhati-hati agar agar kemudian hitungan dari perkembangan dari harta tersebut memang betul-betul diberikan haknya kepada anak yatim. Dalam keadaan seperti ini maka itu lebih baik. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Ya. Ai idza khalattum amwalahum bi amwalikum ala wajhil maslahah lahum. Fahum ikhwanukum fiddin. Ya. Wa in tukhalituhum, dan apabila kalian campur harta mereka itu, fa ikhwanukum, sesungguhnya dia adalah saudara kalian juga. Ya, ikhwan kalian juga, anak-anak yatim itu. Wa in tukhalituhum, jika kalian campur harta mereka, fa ikhwanukum, maka dia juga saudara kalian. Ai idza khalattum amwalahum, yaitu jika kalian campur harta mereka, bi amwalikum, dengan harta kalian dicampur, ala wajhil maslahah lahum, dengan pertimbangan kemaslahatan bagi mereka. Nah, ini kita garis bawah. Mencampur harta tadi pertimbangannya adalah agar ada kemaslahatan bagi mereka, ya, bagi anak yatim itu. Fahum ikhwanukum fiddin, dan mereka itu adalah saudara kalian di dalam agama ini. Saudara kalian di dalam agama ini. Meskipun anak-anak yatim itu bukan saudara, bukan kerabat, ya, tetapi mereka itu adalah ikhwanukum fiddin, agama kalian dalam agama. Wa ukhuwatuddin aqwa min ukhuwatin nasab, dan persaudaraan agama itu lebih kuat daripada persaudaraan nasab.
ya, persaudaraan darah. Ya, persaudaraan agama itu lebih kuat daripada persaudaraan hubungan darah. Wa min huquqi hadzal ukhuwah al-mukhalatah bil islah wan naf'i. Dan untuk merealisir wa min huquqi hadhil ukhuwati, ya, dan dari merealisir persaudaraan ini al-mukhalatah bil islah, yaitu kemudian al-mukhalatah mencampurnya bil islah dengan baik, wan naf'i, dan kemanfaatan, ya, baik terhadap anak yatim tersebut dan bermanfaat terhadap anak yatim tersebut. Wallahu ya'lamul mufsida wal muslihah. Dan Allah itu mengetahui orang yang merusak dan orang yang memperbaiki. Orang yang berbuat baik itu Allah tahu. Jadi hati-hati terhadap anak yatim ini. Kalau kemudian suatu ketika kalian adalah anak-anak yang diamanai terhadap anak yatim, maka berbuat baiklah, ya. Mungkin mereka itu ada sedikit harta, maka kemudian ketika itu dikelola, kemudian berikanlah haknya secara baik kepada anak yatim tersebut, ya. Ai wallahu ta'ala a'lamu wa adrah, yaitu Allah Ta'ala itu a'lamu, lebih tahu, wa adrah. Adrah artinya sama dengan a'lamu, lebih tahu, ya. A'lamu wa adrah, yaitu Allah lebih tahu. Biman yaksudu bimukhalatihim al-khiyanata wal ifsada li amwalihim. Allah itu tahu siapa yang bermaksud, ya, untuk mencampur harta anak yatim itu dalam rangka untuk al-khiyanat, untuk mengkhianatinya, wal ifsada li amwalihim, serta merusak harta mereka itu. Allah tahu, ya. Allah tahu, ya. Wa ya'lamu kadzalika ma yaqsudu lahum al-islahah. Wa ya'lamu kadzalika ma yaqsudu lahum al-islahah. Dan Allah juga tahu siapa yang bermaksud untuk melakukan islah, untuk melakukan kebaikan, ya, untuk memelihara harta, mengembangkan harta anak yatim itu demi anak yatim tersebut, ya. Wa yujaziyu kullan bi amalihi, dan Allah akan membalas, ya, seluruhnya dengan amal-amal tersebut, ya. Kalau memang amalnya adalah untuk islah, maka dia akan diberikan kebaikan. Kalau dalam rangka untuk merusak, maka juga akan diberikan balasan. Walau syaa Allah la'anatakum, ya. Ai lau syaa ta'ala la awqa'akum fil haraji wal masyaqqah wasaddada alaikum. Itu, dan jika Allah berkehendak, maka Allah akan laknatakum itu adalah awqa'akum fil haraj, yaitu akan mengeluarkan dari kesulitan, ya. Laknatakum itu artinya adalah ini, la'awqa'akum fil haraji, yaitu akan mengeluarkan dari kesulitan. Ai law syaa ta'ala la'awqa'akum fil haraji wal masyaqqah wasaddada alaikum, ya, dari segala kesulitan, dan akan menguatkan kalian. Wasaddada alaikum. Jadi
dengan maksud dan itikat baik. Kalau kemudian kita diamanai untuk memelihara anak yatim, mengasuh anak yatim, maka Allah itu tahu, ya, dan Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan, ya, akan memberikan solusi-solusi, ya, akan memberikan solusi-solusi ketika kemudian kesulitan itu datang. Walakinnahu yassara alaikum ad-din, ya, wasahhalahu rahmatan bikum. Akan tetapi yassara alaikum, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kalian ad-din, agama, memudahkan urusan agama ini bagi kalian. Wasahhala rahmatan bikum, dan Allah akan memudahkan rahmatnya untuk kalian. Innallaha azizun hakim. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah itu maha aziz, maha agung, hakim, maha bijaksana. Ai huwa ta'ala al-ghalibu, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu al-ghalib, yang memenangkan, yang aziz, yang tidak terkalahkan. Ya. Alladzi la yamtana'u alaihi syai', tidak ada yamtana'u yang akan mencegahnya sesuatu dari Allah taala. Allah itu aziz, ya. Kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi oleh mereka yang bermaksud baik kepada anak yatim, maka itu akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hakimu fima yusyarri'u li ibadihi minal ahkam. Al-Hakimu, dan Allah itu maha bijaksana, fima yusyarri'u, terhadap apa yang telah Allah syariatkan, Allah tetapkan dengan syariatnya, li ibadihi, kepada hambanya, minal ahkam, dari hukum-hukum. Jadi pada pembahasan surah Al-Baqarah ayat 220 ini, itu Allah membahas tentang bagaimana kita berbuat baik kepada anak-anak yatim. Kalau mereka itu ada harta yang merupakan tinggalan dari orang tuanya, kemudian apakah kemudian hartanya itu dicampur ataukah hartanya itu dipisahkan. Nah, kalau kemudian itu harus dicampur, maka lakukanlah dengan baik. Karena dengan dicampur dengan harta si pengelola itu dengan cara yang baik, dibukukan, ya, dengan cara yang baik, maka itu bisa berkembang, dan pada saatnya nanti harta tersebut bisa diserahkan kepada anak yatim tersebut utuh, bahkan kemudian berkembang, sehingga anak itu ketika sudah sudah membutuhkan dewasa, maka dia akan bisa mengelola harta tersebut. Bagaimana kalau kemudian tidak mempunyai apapun, anak-anak yatim, anak-anak terlantar, tidak mempunyai apapun, kadang-kadang kemudian ada orang yang memberikan bantuan, donor, ya, memberikan infak, sedekah, maka itu sesungguhnya adalah hak daripada anak-anak yatim tersebut. Jadi yang mengelolanya itu adalah orang-orang yang siap untuk apa? Siap untuk memberikan secara baik kepada anak-anak yatim tersebut, dan tidak memanfaatkan anak-anak yatim tersebut demi kemanfaatan untuk dirinya sendiri atau demi kemanfaatan untuk para pengelolanya. Ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Yang absen hadir di sini ada Azam, ada Bilqis, ada Fian, kemudian ada Hosful Fikri, ya, Zidan dan Taki,
ada Arif, ya, Jizi. Ya, itu semoga kemudian bermanfaat. Dan apa yang sudah dibahas bisa bisa disampaikan kembali, ya. Yang belum terabsen masih bisa lompat-lompat tulisannya di komentar. Mudah-mudahan diberi kesehatan dan kemudian bisa memanfaatkan waktu di penghujung bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.